DRK atau diskusi refleksi kasus dengan tema kanker payudara. Untuk materi yang akan kita bahas nanti ada definisi dari kanker payudara, tanda dan gejala kanker payudara, penyebab atau faktor risiko kanker payudara, serta penata laksanaan dari kanker payudara itu sendiri. Untuk tim penyaji dari definisi kanker payudara dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, kami akan membahas tentang definisi dari kanker payudara. Kanker payudara merupakan keganasan yang terjadi pada jaringan payudara yang dapat berasal dari apical ductus maupun lobulus kelenjar payudara. Penyakit ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak dijumpai pada perempuan di Indonesia. Namun, dapat juga terjadi pada laki-laki meskipun dengan frekuensi yang lebih rendah atau sekitar 1% dari seluruh kasus. Berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran atau PNPK, Tata Laksana Kanker Payudara Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia tahun 2018, kanker payudara termasuk jenis kanker yang memiliki angka kejadian yang tinggi serta tingkat mortalitas yang signifikan. Berdasarkan Pathological Best Registration di Indonesia, kanker payudara menempati urutan pertama dengan frekuensi relatif sebesar 18,6% dari seluruh jenis kanker yang tercatat. Angka kejadian diperkirakan mencapai 12 kasus per 100.000 wanita di Indonesia. Sedangkan di Amerika Serikat, 92 per 100.000 wanita dengan mortalitas mencapai 27 per 100.000 wanita atau sekitar 18% dari seluruh kematian akibat kanker pada perempuan. Kanker payudara dapat tumbuh secara perlahan pada awalnya. Namun pada sebagian besar kasus di Indonesia, lebih dari 80% penderita datang dalam stadium lanjut, sehingga membutuhkan upaya pengobatan yang menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran menekankan pentingnya pemahaman mengenai upaya pencegahan, deteksi dini, diagnosis pengobatan kuratif dan paliatif, serta rehabilitasi yang komprehensif untuk meningkatkan keberhasilan terapi dan kualitas hidup penderita kanker payudara. Untuk materi selanjutnya ada tanda dan gejala kanker payudara. Yang pertama itu gejala klinis utama atau anamnesis. Adanya benjolan pada payudara, umumnya tidak nyeri, pertumbuhan benjolan cepat, perubahan ukuran dan letak payudara, nyeri pada payudara, kadang disertai rasa tidak nyaman, perubahan pada puting susu atau nipple. Putingnya masuk ke dalam atau retraksi, adanya krusta, discharge atau keluar cairan atau luka, perubahan pada kulit payudara yang meliputi dimpling atau cekungan kulit seperti lesung. Perubahan pada kulit payudara meliputi dimpling atau cekungan kulit seperti lesung, kulit seperti kulit jeruk, ulcerasi atau luka terbuka, penetrasi atau pelebaran pembuluh darah di permukaan, pembengkakan pada ketiak atau lengan atas akibat metastasis ke kelenjar getah bening aksila. Selanjutnya ada keluhan tambahan akibat metastasis, yaitu nyeri tulang bila metastasis ke tulang dan sesak napas bila metastasis ke paru-paru. Yang kedua itu yaitu tanda fisik atau pemeriksaan. Yang pertama, perubahan bentuk, ukuran, dan warna kulit payudara. Yang kedua, dimpling atau pembengkakan kulit. Ketiga, kulit payudara kemerahan, keriput atau borok. 4, perubahan posisi atau bentuk puting susu atau masuk ke dalam atau bengkak. Kelima, pengeluaran cairan dari puting atau nipple discharge. 6, benjolan di payudara atau ketiak yang meraba padat dan tidak teratur. Dan yang ketujuh, perubahan tekstur kulit menjadi kasar seperti kulit jeruk. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu bagian tanda dan radiologisnya. Ada 4. Yang pertama itu densitas tumor meningkat dan batasnya tidak tertentu. Dan yang kedua itu retraksi kulit atau puting. Selanjutnya ada penebalan kulit dan peningkatan vaskularisasi lokal. Dan yang terakhir itu ada pembesaran kelenjar getah bening pada aksila. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyebab atau faktor risiko dari kanker payudara itu. Berdasarkan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Kanker Payudara dari Kemenkes tahun 2018. Sebenarnya penyebab pastinya belum diketahui, tapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risikonya. Yang
Yang pertama yaitu faktor genetik dan riwayat keluarga, mutasi gen seperti BRCA1, BRCA2, ATM, TP53 dan CHEK2 bisa meningkatkan risiko seseorang terkena kanker payudara. Kalau dalam satu keluarga ada 2 atau lebih anggota yang pernah terkena kanker payudara, risikonya juga makin besar. Nah, mutasi dari BRCA1 dan BRCA2 ini bisa diturunkan, sehingga kadang kanker payudara bisa muncul di usia muda, bahkan di remaja akhir ataupun dewasa awal. Baik, faktor berikutnya yaitu riwayat reproduksi dan juga menstruasi. Kalau seseorang mengalami menarki dini, misalnya sebelum usianya 12 tahun, nah dia itu akan lebih lama terpapar hormon estrogen. Nah, di mana itu bisa menjadi salah satu faktor risiko. Selain itu, tidak pernah melahirkan atau melahirkan saat sudah berusia di atas 30 tahun juga menjadi salah satu faktor risikonya dan sebagai salah satu faktor yang meningkatkan risikonya. Kemudian ada faktor lain yaitu tidak menyusui atau menyusui dalam waktu yang singkat. Nah, untuk remaja sendiri, menarki yang terlalu dini itu sudah termasuk salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Selain itu ada juga faktor hormonal, di mana kadar estrogen yang tinggi dalam darah atau penggunaan kontrasepsi oral dalam jangka yang panjang tanpa pemanasan medis. Itu bisa menjadi salah satu faktor tambahan, terutama kalau digunakan sejak usia dini atau muda. Nah, sekarang saya akan jelaskan bagian organ hidup dan lingkungannya. Jadi selain faktor genetik dan hormonal yang tadi itu, pola hidup juga sangat berpengaruh besar terhadap risiko kanker payudara. Misalnya kalau seseorang itu kurang beraktivitas fisik, kemudian obesitas, atau sering konsumsi alkohol, itu bisa meningkatkan risiko tadi. Terus ada juga paparan radiasi yang terjadi di usia muda, misalnya terutama pada orang umur 20 tahun. Contohnya kayak orang yang pernah dapat terapi radiasi buat penyakit lain, misalnya limfoma Hodgkin. Nah, paparan radiasi ini bahaya karena bisa menyebabkan perubahan genetik di jaringan payudara yang masih aktif tumbuh, apalagi di usia remaja. Selain itu, riwayat penyakit payudara sebelumnya juga bisa berperan, kayak kalau pernah ada hiperplasia ductus atipikal, DCIS, atau LCIS. Kondisi ini bisa meningkatkan kemungkinan kanker payudara di kemudian hari. Terus di pedoman Kemenkes yang dijelasin tadi, ada juga beberapa subtipe kanker yang lebih sering muncul di usia muda, misalnya luminal B dan triple negatif. Dua tipe ini biasanya tumbuh lebih cepat dan agresif, terutama kalau ada mutasi gen BRCA+. Untuk kesimpulan dari penyebab ataupun faktor risiko kanker payudara ini, ada banyak faktor risiko yang berpengaruh, mulai dari genetik, hormonal, sampai gaya hidup. Jadi penting buat kita semua untuk menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan dini, apalagi bagi mereka yang punya riwayat keluarga kanker payudara. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan penata laksanaan dari kanker payudara pada remaja. Yang pertama, prinsip umum terapi. Penata laksanaan kanker payudara mencakup terapi lokal, regional, dan sistemik dengan tujuan kuratif atau paliatif. Faktor yang dipertimbangkan sebelum terapi, yang pertama usia pasien termasuk usia muda atau remaja, kemudian stadium klinis dan histopatologi tumor, kemudian status hormonal, ER atau PR, dan ekspresi HER2. Selanjutnya kondisi umum, penyakit penyerta, dan kesuburan. Dan yang terakhir faktor psikologis dan sosial pasien muda. Kemudian yang kedua, terapi lokal dan regional, yaitu pembedahan. Yang pertama ada pembedahan breast conserving therapy atau BCT. Pilihan pertama untuk kanker stadium awal 1-2 bila ukuran tumor masih lebih kecil dari 3 cm dan perbandingan payudara tumor seimbang. Pada pasien usia muda, BCT harus dipertimbangkan secara hati-hati karena risiko kekambuhan lokal lebih tinggi. Biasanya dilanjutkan dengan radioterapi pasca operasi. Kemudian selanjutnya ada mastektomi radikal modifikasi atau MRM. Dilakukan pada stadium 2-3 atau bila BCT tidak memungkinkan. Rekonstruksi payudara dapat dilakukan segera atau tertunda sesuai kondisi psikologis dan kesiapan pasien muda. Selanjutnya ada radioterapi, diberikan setelah BCT atau pasca mastektomi dengan indikasi tertentu, yaitu tumbuhan T3-T4, KGB aksila positif lebih besar dari 3. Kemudian
Kemudian pakai sayatan tidak bebas tumor dan dosis umum 50 G diikuti dengan booster 10 sampai 20 G. Selanjutnya ada terapi sistemik. Yang pertama ada kemoterapi, diberikan kepada pasien usia muda dengan faktor risiko tinggi dengan tumor B3, triple negatif breast cancer dengan KI 67 dalam angka tinggi dan KBG positif di atas 3. Regimen kombinasinya itu 6 sampai 8 siklus berdasarkan hasil imunohistochemia. Efek samping dan dampak pada kesuburan harus dikonsultasikan lebih awal pada pasien remaja. Kemudian ada terapi hormonal, diberikan jika reseptor estrogen dan progesteron positif. Obat utamanya tamoxifen dan aromatase inhibitor. Lama terapinya 5-10 tahun. Untuk pasien premenopause muda dapat dipertimbangkan salpingo ovarium bilateral atau SOB atau pengangkatan ovarium bila hormonal positif dan stadium lanjut. Yang kemudian ada terapi target, diberikan pada kasus HER2 positif. Obat utamanya itu trastuzumab Herceptin selama 1 tahun setiap 3 minggu sekali. Biasanya dilakukan di rumah sakit IBA atau IBB. Kemudian ada terapi imunologi dan komplementer, masih bersifat tambahan, dilakukan dengan pengawasan ketat. Tujuannya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kualitas hidup pasien muda. Kemudian ada dukungan tambahan dengan konseling psikologis bagi remaja karena perubahan citra tubuh, kecemasan dan depresi. Dukungan nutrisi untuk menjaga status gizi dan kekuatan selama proses terapi. Konseling fertilitas diperlukan sebelum kemoterapi karena dapat mempengaruhi kesuburan. Follow up jangka panjang untuk mendeteksi dini kekembangan dan efek samping terapi, misalnya kemanduran, gangguan menstruasi, atau perubahan hormon. Sekian dari pemaparan tentang kanker payudara. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil dari diskusi refleksi kasus kita tadi, di sini kita akan buka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Apabila untuk teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, pertanyaan pertama ke Mary terlebih dahulu. Mengapa sebagian besar kasus kanker payudara di Indonesia itu ditemukan pada pasien stadium lanjut? Selanjutnya pertanyaan dari Juwita, dipersilakan. Saya ingin bertanya, mengapa kanker payudara bisa kambuh meskipun sudah menjalani mastektomi total? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya dari Juwita. Untuk pertanyaan terakhir itu ada dari Eli. Pada saudari Eli, dipersilakan. Pertanyaan saya adalah mengapa terapi kanker payudara bersifat multimodal, operasi, radiasi, kemo, hormonal, dan target? Baik, untuk pertanyaannya sudah cukup ya. Ada 3 pertanyaan. Untuk jawaban dari masing-masing pertanyaannya akan dijawab oleh anggota dari tim penyaji. Dipersilakan. Sabar, udah mulai. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mary, yaitu mengapa sebagian besar kasus kanker payudara di Indonesia ditemukan pada stadium lanjut. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap deteksi dini. Banyak wanita belum melakukan sadari atau pemeriksaan klinis rutin, serta masih adanya stigma dan rasa takut untuk pemeriksaan diri ketika menemukan benjolan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap fasilitas diagnostik seperti mamografi di daerah juga memperlambat deteksi dini. Akibatnya, lebih dari 80% pasien Indonesia datang dalam stadium 3 sampai dengan 4. Ketika terapi kuratif sudah bisa lagi dilakukan. Yang selanjutnya, pertanyaan dari Brita, yaitu mengapa terapi kanker payudara belum bersifat multimodal seperti operasi, radiasi, kemo, hormonal, dan target. Itu karena kanker payudara merupakan penyakit multisistem dan heterogen, yang artinya sel-sel kanker payudara memiliki perilaku biologis atau hidup yang berbeda dalam satu tubuh pasien. Yang pertama, operasi untuk menangani tumor atau tumor primer yang bersifat lokal, dan kemudian radioterapi menurunkan kegangguan lokal. Kemoterapi berfungsi untuk mengeliminasi sel mikro
metastasis. Dan terakhir, terapi hormonal dan target ini untuk bekerja pada level molekuler untuk mencegah rekurensi. Pendekatan tunggal tidak cukup untuk mengobati kanker karena kanker dapat menyebar melalui darah atau melimpah. Oleh karena itu, terapi multimodal meningkatkan survival rate untuk menurunkan angka kekambuhan. Yang selanjutnya dan pertanyaan terakhir dari Eli, mengapa kanker payudara bisa kambuh meskipun sudah menjalani mastektomi total? Jawabannya, kambuhnya dapat terjadi karena masih adanya sel mikroskopik yang tertinggal di tubuh atau di tepi luka operasi dari operasi tumor atau kanker tersebut. Yang kedua, metastasis sistemik yang tidak terdeteksi saat diagnosis awal. Dan yang terakhir, faktor biologis tumor misalnya subtipe HER2 positif atau triple negatif memiliki risiko rekurensi tinggi. Oleh karena itu, terapi ajukan seperti kemo, radiasi, dan hormonal tetap harus dilakukan meskipun operasi sudah selesai dilakukan dengan sempurna. Nah, itu saja yang saya jawab untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, dari tim penyanyi sudah memberikan jawaban atas masing-masing pertanyaan dari 3 pertanyaan tadi. Yang berarti menandakan bahwa telah selesai dari diskusi kita kali ini tentang kanker payudara. Untuk semua audiens, terima kasih atas partisipasinya dan selamat siang.